Lagi-lagi tentang Kang Ono Surono. Kayaknya Kenapa Kang lagi, Ono Cok? Surono Kang tidak pernah bosan untuk berusaha memberikan rapot merah Mm-mm. kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kali ini gerakan Kang Ono Surono adalah dengan rajin menyambangi banget. dan mendatangi pondok-pondok pesantren. Pokoknya Iya Mang Ono ya. Nah, Ambisi ini pisan pembahasannya. yang jadi gubernurna katingali pisan sampai ka ngusulkeun untuk pemekaran provinsi Jawa Barat menjadi 5 provinsi. Tah, video nata. Nah, ini videonya guys. Miris banget itu ya yang Miris lagi viral banget, tuh ya di guys. sosmed, anak mukulin ibu kandungnya sendiri gara-gara nggak dapat minta duit nih. Kabarnya nih anak duda punya anak satu lagi. Berarti kan bukan guys. anak kecil lagi tuh ya. Sebelumnya marahnya kenapa? Nih, anak uang lagi. Minta uang sama ibu. Kalau minta uang berapa sih? Nih, paling besar tuh 50, kalau nggak 100 paling besar. Oh. Kemarin cuma 30.000. Oh, waktu itu minta ke ibu 30.000. Buat apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes. Bertemu lagi bersama channelnya Anak Empati. Oke, di pembahasan video kali ini ada yang menarik ya guys ya, dimana kemarin katanya DPRD Jabar ya sedang mengadakan rapat. Nah, di mana rapat tersebut Jawa Barat itu akan dibelah menjadi 5 provinsi katanya. Di mana ada pemekaran di Jawa Barat katanya gitu ya guys ya. Di mana pemekaran itu ada dari Bogor, Bandung, sama Cirebon katanya gitu ya. Perintah. Kita tahu ya, kita akan saksikan seperti apa ya. Dan ada salah satu anak dari Bekasi yang viral gitu ya, dimana seorang anak ini memukul ibunya karena tidak diberi uang gitu ya. Aduh, ada-ada aja gitu ya. Oke, langsung aja saksikan seperti apa videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Langsung aja cek it. Lagi-lagi tentang Kang Ono Surono. Kayaknya Kenapa Kang lagi, Ono Cok? Surono Kang tidak pernah bosan untuk berusaha memberikan rapot merah Mm-mm. kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kali ini gerakan Kang Ono Surono adalah dengan rajin menyambangi banget. dan mendatangi pondok-pondok pesantren Waduh. untuk ngaji kitab kuning, walau alam, untuk memberikan bantuan pada kiai, walau alam. Walau alam. Tapi yang pasti hadirnya Kang Ono ke pondok-pondok pesantren telah menyebabkan adanya statement-statement dari oknum kiai yang kembali mempersoalkan dana hibah. Siapa Dan itu? mereka Kata memberikan cap Anda semua kepada pasti Gubernur tahu Jawa gitu Barat ya siapa itu sebagai ini. gubernur yang tidak berpihak kepada pondok pesantren. Hmm. Kang Ono berhasil untuk menggosok para tokoh yang katanya para kiai di pondok-pondok pesantren untuk menggonggong, melawan, dan memberikan penilaian negatif terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang sementara ini ya menangguhkan dana hibah yang selama ini diterima. Dihapus gitu ya, menangguhkan. Saya jadi curiga, jangan-jangan hadirnya Kang Ono Surono ke pondok pesantren bukan untuk mengaji kitab kuning, atau mengaji sapinah, atau mengaji dalam rangka mensucikan diri atau Tidak membuat juga. hati menjadi lembut, tetapi jangan-jangan
Apa? adanya usaha untuk menggosok, Ah, untuk memanas-manasi para kiai, itu sehingga dia. seperti yang terjadi. Ada yang katanya kiai menggonggong karena terkait dengan ditahannya dana hibah tahun ini. Saya berharap sebagai warga Jawa Barat, dan saya mengajak warga Jawa Barat, mari kita dukung Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi untuk menertibkan anggaran negara. Ya, Jangan kita sampai dukung dan kawal anggaran kita, negara ya. ini lari ke kegiatan-kegiatan atau lari ke orang-orang yang tidak tepat. Nah, itu Jangan-jangan dia. anggaran negara selama ini hanya Ya. menjadi bancakan orang-orang yang aktif di dunia politik, Nah, atau jangan-jangan ya Maaf ya, dana hibah kalau yang ada kemarin suara tidak dari tepat luar gitu. sasaran dan hanya dinikmati oleh lembaga-lembaga yang dia sendiri memiliki jabatan di pemerintah Provinsi Jawa Barat, nah, ya, yang dalam hal ini bekerja sama dengan anggota-anggota legislatif yang sama-sama menikmati dana hibah. Saya setuju, mendukung saya juga setuju, mendukung kebijakan banget. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi Kita kawal terus. yang ingin menertibkan dana hibah, sehingga dana hibah yang disalurkan benar-benar tepat sasaran, sehingga betul-betul berkeadilan sosial dan Bagi dinikmati seluruh oleh seluruh rakyat warga Jawa Barat. Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan Gubernur Jawa Barat dengan kebijakannya tetap istiqomah berpihak kepada rakyat. Semoga. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mual bebeja ka Apa Pak Dedi lagi? karunya Oh, Pak Dedi ini ada mah sibuk memposting loba ini. pisan gawena. Tarik bebeja teh ka Pak Ono we. Ngarap Oh, Pak Pak Ono Ono, aya gawe. banyak sampah Tong nih, ngiritik wae Pak gawena Ono. teh, Pak Ono. Ieu runtah buat babalata kieu Pak Ono. Sedangkan itu paling ditutup. Kayak teh kantor dinas PUTR Kabupaten Bandung. Oh, Punten Pak Ono, kumaha ya manawi aya solusi sakitu Pak Ono nya. no, supaya ada solusi. Oke, ini lagi ramai dibahas 5 provinsi baru pecahan Jawa Barat. Aduh, banyak sekali. Pokoknya. Ieu Mang Ono ieu. Nah, Ambisi ini pisan pembahasannya. yang jadi gubernurna katingali pisan sampai ka ngusulkeun untuk pemekaran provinsi Jawa Barat menjadi 5 provinsi. Tah, video nata. Jangan dulu. Nah, ini videonya guys. Yang kedua Bandung Raya. Bandung Raya, Yang ketiga Cirebon Raya. Cirebon Raya, Yang keempat Pantura. Pantura, Yang kelima Pakuan Raya. Pakuan Raya. Ada 5 usulan untuk pemekaran. Nah, pas di terakhir ini yang Jadi kaget. kalau sudah bisa nanti Pak Gubernur, Pak KDM, Gubernur mana berarti? Mas senggol-senggol Kang Deddy Mulyadi. Jeung eta tadi tukangeunana nyenggol-nyenggol KDM. Masih kena can puas berenya nyerang fisik Masih belum digigir, puas. hareup di tukang. Bahkan baser-baser ge teu mampu meureunnya mangononya. Kulantaran siga nama meureun imahnya meureun dana hibahna dikurangan. Jadi dana keur pemasukan anak jadi kurang meureunnya. Salam maras di warga Jawa Barat mangono. Mau memisahkan diri dari Jawa Barat. Ini ada Yes. berita dari ayobandung.com. Wacana 20 juta penduduk di Bogor hingga Nah, ini Cianjur pembahasannya. bakal pisah dari Jawa Barat dan bentuk provinsi baru. Kalau sampai wacana ini disetujui pemerintah pusat, Jawa Barat akan kehilangan hampir setengah jumlah penduduknya. Yes. Nah, dikabarkan nama provinsi baru ini adalah Bogor. Provinsi Bogor Paling Raya. banyak Adapun wilayah yang akan penduduknya bergabung gitu adalah ya. Bogor, Bekasi, Depok, Sukabumi, dan Cianjur. Nah, kumpulan daerah-daerah ini memiliki kemampuan ekonomi yang sangat kuat karena di daerah ini banyak sekali pabrik-pabrik, bisnis-bisnis, dan tempat bermukimnya penduduk-penduduk yang bekerja dan berbisnis di Jakarta. Nah, kalau kamu penduduk Jabar atau penduduk Bogor, apakah kamu setuju Bogor memisahkan diri dari Banyak Jawa Barat? industri Tulis komentar gitu ya. kalian di kolom komentar ya. Menanggapi Nah, pertanyaan ini nih, dari fraksi tanggapan Partai Demokrasi dari Indonesia pertanyaan Perjuangan Wagub mengenai kemarin. utang Ono kemana? atau tunggakan BPJS Kesehatan kepada kabupaten Bentar kota lagi. di Jawa Barat. Kita ulang lagi. Menanggapi pertanyaan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia PDIP, Perjuangan guys. mengenai utang atau Yang mempertanyakan tunggakan itu, BPJS Kesehatan kepada kabupaten kota
di Jawa Barat, dapat saya jelaskan bahwa penundaan kontribusi terhadap pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja merupakan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung Universal Health Coverage atau UHC. Pada tahun 2023 dan 2024 terdapat program prioritas yang membutuhkan pendanaan cukup besar, terutama dalam mendukung pelaksanaan pilkada serentak, sehingga belum sepenuhnya mengakomodir pemenuhan dukungan pendanaan jaminan kesehatan kepada kabupaten kota. Namun demikian, pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menganggarkan kekurangan sampai dengan tahun 2024 tersebut pada perubahan APBD tahun anggaran 2025. Dapat kami laporkan secara teknis, tunggakan BPJS untuk kabupaten kota setelah kami rekapitulasi kumulatifnya di angka 330 miliar rupiah untuk 2 tahun. Tahun anggaran 2023 80 miliar rupiah lebih, tahun anggaran 2024 sebesar 250 miliar lebih. Tahun 2023 80 miliar lebih kami tunggak karena usulan dari Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi tidak masuk sehingga tidak ada di dalam RKPD. Adapun 2024 sebesar 250 miliar lebih, berarti itu bukan dari pusat, dikarenakan dari tadi sudah kami sampaikan, daerahnya yakni gitu yang tidak kaitan masuk. dengan prioritas kita untuk mensukseskan pilkada serentak yang membutuhkan anggaran sangat besar, 1,6 triliun lebih. Adapun press money yang kita support di anggaran 2024 adalah 600 miliar lebih. Demikian penjelasan teknis dari kami. Adapun gitu ya, untuk tahun 2025 yang kemarin kami support tentu atas mempertanyakan izin dan atas komitmen dari Kemarin DPRD yang Provinsi Jawa Barat sebesar mempertanyakan 483 miliar lebih. Dan kami pastikan walaupun masih ada tunggakan dan kita akan cepat selesaikan layanan kesehatan ya sinergi dengan BPJS, kami pastikan terjaga dengan baik. Salus populi suprema lex esto, kepentingan rakyat di atas segalanya. Oke, nah ini anak yang viral di Bekasi gitu ya. Ini orang tuanya ini. Ih, sadis banget guys. Hati orang tua mana yang tak sedih saat anak satu-satunya justru Sadis menganiaya banget orang ini yang telah mah merawatnya di sejak Jawa kecil. Bekasi gitu ya. Itulah yang dialami Meilani, seorang ibu yang tinggal di perumahan Bekasi Jaya Indah Irigasi, Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman CCTV yang viral di media sosial terlihat, Meilani dianiaya anak sematawayangnya Nanti yang ada berusia penjelasannya di Kang 23 Deddy tahun. channel ya. Penganiayaan itu Deddy dipicu Mulyadi akibat channel. permintaan uang sebesar 30.000 yang tak dituruti oleh korban karena sedang tak ada uang. Akibatnya, korban 30.000 mengalami luka guys. di bagian pinggul dan Sampai memar di begitu. kepala. Ditemui pada Minggu, sang ibu Astagfirullah. mengaku penganiayaan oleh anaknya itu bukan kali pertama dilakukan. Korban kini menyerahkan kasusnya tersebut ke pihak kepolisian. Ini sih. Biar gerak ya? Biar gerak. Karena udah sering Bu ya? Bukan, ini udah terlalu lama, aku udah nggak sanggup. Usai kejadian, pada Kamis sore, Satpam Perumahan dan petugas kepolisian langsung menjemput tersangka penganiayaan. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kota, tersangka sudah ditahan. Namun, motif penganiayaan masih dalam proses penyelidikan. Bukan penahanan sudah. Artinya masih dalam proses pemeriksaan atau gimana Pak? Untuk ininya masih dalam proses penyidikan. Baik, masih dalam proses pemeriksaan ya Pak ya? Ya. Untuk modusnya seperti apa gitu ya? Selain bersama sang ibu, tersangka tinggal di rumah ini bersama sang kakek. Kini kasusnya dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi Kota. Eri Kustara, Bekasi, Jawa Barat. Duh, miris banget itu ya yang lagi Miris viral banget, tuh ya di guys. sosmed, anak mukulin ibu kandungnya sendiri gara-gara nggak dapat minta duit nih. Kabarnya nih anak duda punya anak satu lagi. Berarti kan bukan guys. anak kecil lagi tuh ya. Astagfirullah. Dan katanya tuh anaknya dipegang sama mantan istrinya. Kalau dipegang sama dia udah nggak tahu lagi dah tuh bocah jadi apa. Orang tuanya sendiri aja yang lahirin dia, tega gitu dianiaya sama dia.
Lu kalau mau duit kerja woi. Kita nggak bisa ngasih orang tua atau nggak bisa nyenengin orang tua, minimal nggak jadi beban buat orang tua. Orang lain itu tuh bersyukur tau nggak, orang tuanya tuh masih ada. Orang kayak gini nih kalau dibebasin nih ya, jadi contoh yang nggak baik nih buat pemuda-pemuda yang lainnya nih, buat anak-anak yang lain. Ini bocah emang kelakuannya kagak bener nih. Untung ketahuan nih ya sama CCTV nih. Selagi ada ibu kita, orang tua kita sayangin, rawat. Ingat guys nih. Lu kira lu lahiran dilepehin? Keren pokoknya polisi tehnya, bapak polisi keren alhamdulillah. Ayeuna mah geus katewak tah. Udah anu nganiaya ibuna, heuh. Geus beunang ya videona ya. Ini sudah ditangkap sampai main ini juga ya, sampai gitunya minta uang 30.000 gak dikasih, malah ngegebukin orang tua. Ibu punya anaknya berapa? Nah ini penjelasannya itu nih aja. orang Anak tunggal loh, anak kesayangan pasti. Ya sayang memang. Iya anak kesayangan, anak tunggal. Anak ibu sekolah. karena terlalu dimanja gitu ya. Udah lulus sih. Udah lulus. Oh udah lulus, lulus mana? SMK. Oh tapi belum kerja. Belum. Tahun berapa lulusnya? 2020 udah kalau nggak salah. Yang suka membuat dia marah atau dia tidak terima pada sikap ibu apa? Kalau permintaan dia nggak terpenuhi. Oh, ya itu pasti. Emang suka minta apa? Biasa duit lah kalau dia. Oh duit. Terakhir marah dia paling tinggi kapan? Kemarin ini. Sebelumnya? Sebelumnya pernah juga tapi. Sebelumnya marahnya apa? Nggak separah ini kemarin. Oh. Yang pertama. Sebelumnya marahnya kenapa? Iya karena uang lagi. Minta uang sama ibu. Kalau minta uang berapa sih? Nih, paling besar tuh 50 kalau nggak 100 paling besar. Kemarin cuma 30.000. Oh waktu itu minta ke ibu 30.000. Buat apa? Jajan. Hah? Buat ongkos kerja dia bilang. Ongkos kerja. Mau kemana? Ke Islami. Kerja apa di Islami? Markop. Terus kan aku bilang ada sepeda itu dulu, maafnya sepeda aja dulu. Nggak mau udah capek, dia kan lupa ketemu sama orang banyak nanti bau badannya gitu. Oh, terus kata ibu gimana? Ya nggak apa-apa tuh kan buat kesalahan itu nggak apa-apa. Tetap emang kalau orang anak terlalu dimanja seperti Terus? itu gitu. Ya udah, dia kan minta uang. Pinjam motor 30. Akhirnya kasih pinjam motor. Pinjam motor kemana-mana nggak ada. Oh, pinjam motor nggak punya apa-apa, nggak punya motor, nggak punya apa-apa. Oh. Pinjam motor nggak ada, pulang diamuk. Oh, ibunya disuruh cari pinjaman motor. Ya Allah, ya Allah. Iya, dasar anak manja. Manja anak tunggal, itu saya tahu. Anak tunggal. Ibu disuruh cari motor. Ya ke tetangga. Ke tetangga nggak dapat. Akhirnya dia marah. Iya, dia marah. Aku naruh apa nggak ada aja bisa pinjemin taruh begini. Cuman dia pikir tuh kok nggak banting ya, dia bilang kok nggak banting handphone gua, enggak nggak banting handphone kamu, itu nggak banting, enggak nggak banting. Oh dari situ Ngamuknya ngapain gitu? Kemarin yang Mukul. Ibu yang dipukul apa? Kepala. Oh badan. Berapa kali? Kepala ngayat. Ibu sampai pingsan? Enggak. Jatuh aja kalau jatuh. Pusing dipukulin, ibu bertahan diam. Ini tuh jatuh. Jatuh. Terus setelah ibu jatuh dia nggak mukul lagi? Masih mukul. Terus habis mukul dia kemana? Aku yang keluar, aku takut kan aku keluar. Tempat yang sebelahnya ada bangunan. Aku di situ aja nyamperin kan, karena samping tiang listrik. Oh di sini lu mau kemana lu? Bilang ke ibu lu Gua apa kalau lagi marah-marah. Terus habis ibu terus kemana? Ya, di situ aja. Di situ sampai adik saya datang. Oh, adik ibu datang laki-laki? Laki-laki sama temennya, sama satpam, sama babinsa. Terus? Ya udah saya nggak ngerti tuh di dalam kenapa-napanya. Oh. Akhirnya dibawa ke Polres. Iya. Polsek. Ke Polsek. Di Polseknya diproses, ditahan. Iya. Saya yang bisa minta diprosesnya. Ibu minta ditahan sama dia. Berarti dengan sekarang sudah ditahan dari semalam. Dari hari Kamis. Ibu bagaimana sikap terhadap dia? Mau terus proses hukumnya? Terus. Mau terus. Udah sanggup.
Karena ibunya nggak sanggup. Udah kelakuannya begitu, udah terlaluan. Kalau masuk LP, kan penjara, diponis, pasti suka ditengok. Ibu mau nengok berarti? Enggak. Nggak akan nengok. 2 tahun misalnya di penjara, nggak akan nengok. Lihat dia bisa. Harusnya sih Karena ibunya jangan begitu juga gitu ya. Tapi anak yang bersifat durhaka pada ibu, itu konsekuensinya panjang loh, Bu. Oke, ini ada acara upacara adat gitu ya dari berbagai wilayah. Ini dipimpin oleh Panglima Jilah gitu ya dari Kalimantan, guys. Kalimantan langsung turun ke Bandung. Panglima Jilah gitu ya dari Kalimantan yang memberi sambutan di Tangkuban Perahu ini ya. Ini setiap tahunnya bisa selalu ada. Syukur kanu agung ya Allah pangraksa. Tapi kali ini ada dari Kalimantan gitu ya yang datang. Syukur kanu agung ya Allah pangraksa. Jaga. Ini yang menariknya itu ada dari suku Kalimantan datang. Kirimis citangis jisim ngaprong nasilantangan. Yang hunyar di Kalian kalau yang suka lihat videonya Arapi itu pasti tahu ya. Nah, ini Panglima Jilah guys dari Kalimantan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Yang saya hormati para tokoh, para sesepuh, para pemimpin adat, gimana kalau udah bersatu begini, negara, para pemimpin TNI, para pemimpin kepolisian, abdi negara yang lain, dan semua kita yang berkumpul di sini dari Sabang sampai Merauke. Wih, gila. Terima kasih. Sabang sampai Merauke. Saya bingung mau bicara apa sebenarnya. Ya, karena saya sangat bangga ketika saya bisa bersatu dengan Anda di tempat ini. Karena sama-sama mencintai adat budaya tradisi. Ya. Kita memang diciptakan berbeda, ya, tidak sama. Tapi jangan karena perbedaan kita saling bermusuhan. Tapi karena perbedaan kita indah, kita sama, yaitu satu Bhinneka Tunggal Ika. Pentingnya menjaga adat budaya tradisi karena itu adalah satu kesatuan dengan alam semesta. Alam semesta tidak membutuhkan manusia. Kita yang butuh alam ini. Ya. Mereka setiap hari kita tebang. Setiap hari kita rusak. Kapan kita menjaganya? Kapan kita menanamnya? Kapan kita melestarikannya? Keserakahan akan timbul dan terus menerus. Semuanya nantinya akan tinggal cerita. Mau? Tidak dong. Kalau tidak, ayo kita bersatu untuk mempertahankan adat, budaya, tradisi. Setuju? Kita harus Saya minta pertahankan guys saudara ya. Andi Rompas untuk silakan untuk berbicara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya perwakilan dari Minahasa yang baru pertama kali ini saya hadir di sini karena berjanjian dengan Panglima Jila. Saya sangat bangga dan baru ini saya melihat bahwa ada masyarakat adat yang sangat begitu banyak ternyata. Sebelum terjadinya bangsa Indonesia, kita adalah Nusantara. Pemegang yang mempunyai tanah leluhur ini. Tapi mari kita bersatu bersama semua, bangkit kembali. Jangan lagi kita mau dijadikan topeng-topeng atau semacam badut-badut yang hanya menghibur semata. Kita yang pemilik Nusantara ini hingga akhirnya menjadi bangsa Indonesia, dan bendera ini ada di sini karena kami mencintai NKRI. Jadi mari kita bangkit sama-sama, kita bersatu. Saya datang di sini pun saya tidak mengerti bahasa Sunda dari tadi. Tapi tujuan saya datang ke sini, baru kali ini saya melihat ada ribuan masyarakat adat yang berkumpul di Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu ya. Kami bagian daripada Indonesia Timur yang selama ini tambang-tambang yang ada di sana diambil semua. Itu ya, diambil dan gitu ya. dirusak dan tidak dikembalikan lagi. Inilah tugas kita sebagai masyarakat adat, untuk kembali bersatu, untuk bisa mengangkat kembali adat budaya Nusantara kita. Jadi sekali lagi saya sangat bangga dan baru pertama kali ini saya melihat ternyata kami tidak sendiri. Bhinneka Tunggal Ika itu ada di sini. Bhinneka Tunggal itu betul-betul ada di sini. Pancasila itu ada di sini. Maka pantaslah kita di sini sebagai masyarakat adat Nusantara yang bisa mengatakan merdeka, merdeka, merdeka. Jadi saya kembalikan lagi, kita beradat dan berbudaya, dua kata yang sangat berbeda, adat dan budaya. Budaya ini kita melestarikan dengan tarian-tarian, para petinggi-petinggi datang untuk kita menampilkan tarian-tarian kita, untuk kita menghibur ke para pejabat-pejabat yang ada. Sedangkan kita masyarakat adat hanya seperti sekarang waktunya kita bangkit bersatu dan kita tunjukkan bahwa masyarakat adat Nusantara ini bisa keluar dan lebih banyak lagi. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada, bahagia, sehat, dan hari-hari dihadapi dengan penuh harapan. Saya mohon maaf kalau ini pegang kameranya nggak bisa dijauhin karena tangannya masih bengkak. Ibu-ibunya sayang banget sama saya, sehingga kalau saking sayangnya kalau salaman sambil jerit, sambil ditarik, sambil jarinya dipelengkingkan, sehingga jari dan tangan saya bengkak seharian lumayan. Gimana ibu-ibu ini? Problemnya dulu saya pernah jatuh, kemudian jarinya mengalami masalah dan engkel tangannya mengalami masalah, sehingga kalau gitu ya, tangan ibu-ibu ya, trauma dan bengkak, sehingga nanti saya mohon maaf salamannya tidak bisa langsung diulurkan, apalagi jumlah ribuan di kota Bekasi, karena saya harus rehat dulu tangannya selama sebulan biar sembuh lagi. Dan saya mengucapkan terima kasih ya, banyak yang mencintai saya, ada yang memuji, ada yang mengkritik. Yang mengkritik memberikan gelar pada saya, banyak sekali gelarnya, dari mulai Gubernur Konten, Gubernur Lambetura, Mulyono Jilid 2, kemudian gubernur yang mungkin ya dungu gitu kan. Kemudian yang terbaru ini juga ada lagi
saya tidak tahu apakah ucapannya ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapannya ditujukan pada saya, sehingga melakukan pembelaan yang luar biasa. Santai aja, nggak usah bikin ribut. Kalau orang yang mengkritik, tanggapi dengan rileks karena dia sayang sama saya. Yaitu gubernur tolol. Nah, bagi seorang saya ustadz lebih kiai baik gitu jadi ya, pemimpin tidak yang sepantasnya tolol, berbicara seperti tapi itu. bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya, bisa membangun transparansi anggaran pemerintah sehingga publik bisa mengakses, bisa merubah dana hibah yang biasanya jadi bancakan, dan itu bisa saya buktikan kebancakanannya, dan SPJ-SPJ-nya yang diragukan. Itu menjadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak, membangun sekolah baru, memperbaiki ruang kelas, memberikan beasiswa pada anak-anak yang dianggap miskin dari keluarga miskin. Jumlahnya sekarang 12.600. Saya pengennya jadi 20.000 karena belum tentu orang yang tidak didata itu tidak miskin. Mereka bisa jadi tidak terdata dengan baik tapi miskin. Saya pengen jadi 20.000 mereka sekolah di sekolah pemerintah, dan kemudian nanti mendapat alokasi 3,6 juta untuk beli sepatu, beli baju, sekolah, dan mereka bisa bersekolah dengan baik. Kemudian juga memberikan beasiswa untuk santri. Kita sudah menyiapkan beasiswa untuk santri yang tidak mampu di seluruh provinsi Jawa Barat. Jalan-jalan sudah mulai dibangun mulu sekarang di berbagai tempat. Walaupun kita baru fokus pada jalan provinsi karena itu yang menjadi kewajiban kita. Kemudian ini nih, BPJS nunggak 334 miliar tidak dibayarkan ke kabupaten kota, sehingga nanti banyak warga yang tidak bisa dibayarkan oleh BPJS ketika sakit. Di perubahan anggaran akan saya masukkan. Jembatan-jembatan gantung sudah mulai dibangun. Kemudian juga banyak warga yang mengeluh dulu kena longsor, rumahnya belum diganti, sekarang sudah mulai cara perlahan diganti rumahnya. Kemudian walaupun tidak begitu besar, walaupun yang jualan di pinggir jalan melanggar hukum, menggunakan tanah negara, yang di bantaran sungai melanggar hukum bangun rumah, tapi tetap ketika mereka digusur, saya memberikan uang untuk mereka buat kontrak rumah, buat modal usaha baru di tempat lain. Dan seluruh rangkaian itu dilakukan untuk kebaikan masyarakat. Bagi saya, seorang pemimpin, yang diutamakan adalah kepentingan banyak orang, bukan kepentingan sedikit orang. Walaupun mementingkan kepentingan banyak orang, pasti mengecewakan kepentingan sedikit orang. Dan bagi saya, menjadi pemimpin yang beragamanya baik, yaitu pemimpin yang mampu mengelola keuangan negara dengan baik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Nah, jadi begitu ya guys, pembahasan kali ini dari pemekaran wilayah di Jabar gitu ya, dari anak yang viral di Bekasi itu. Ya itu anak emang harus dibawa ke barak gitu ya. Nah ya kan yang menarik itu dari seluruh Jawa Barat gitu ya, berkumpul di satu gunung Tangkuban Perahu ya, bahkan dari luar pun pada datang gitu, upacara adat ya. Nusantara kalau udah kumpul gini ya, Nusantara wah udah maju ini gitu ya kan, tidak memperbedakan suku mana dari daerah mana gitu. Mantap pokoknya. Oke, terima kasih semuanya yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan mohon maaf juga saya hanya bisa menginformasikan ya seadanya gitu ya. Oke, saya pamit undur diri. Mohon maaf ya sekali lagi apabila ada salah-salah kata. Saya hanya orang biasa aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. See you, bye.